Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu RFEH. Oke, sebelum saya lanjut penjelasan saya ingin memperkenalkan diri. Di sini dengan saya Christian dan kawan saya Jody Anugrah. Oke, kita lanjut. Apa itu RFEH? RFEH, Radio Frequency Energy Harvesting, adalah teknologi yang mengambil dan mengubah energi gelombang radio RF yang tersebar di udara menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan perangkat elektronik berdaya rendah. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu energi gratis dari lingkungan, ramah lingkungan, minim perawatan, umur sistem lebih panjang dan cocok untuk lokasi sulit dijangkau. Kekurangannya yaitu daya yang dihasilkan sangat kecil, bergantung pada jarak dan kekuatan sinyal RF, tidak cocok untuk perangkat berdaya besar, dan efisiensi masih terbatas. Oke, kita lanjut di diagram alur kerja sistem RF Energy Harvesting. Yang pertama itu sumber energi RF. Sumber energi RF berasal dari perangkat pemancar gelombang radio seperti Wi-Fi router, BTS seluler, atau antena pemancar RF lainnya. Yang kedua, antena RF penerima. Antena RF berfungsi menangkap gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh sumber RF dan mengubahnya menjadi sinyal listrik bolak-balik dengan frekuensi tinggi. Yang ketiga itu RF Matching Network. RF Matching Network berfungsi menyesuaikan impedansi antara antena dan rangkaian penyiaran. Tujuan utama dari tahap ini memaksimalkan transfer daya yang meminimalkan refleksi sinyal RF yang dapat menyebabkan kehilangan energi. RF Receiver 4. RF receiver AC ke DC. RF receiver berfungsi mengubah sinyal AC berfrekuensi tinggi dari antena menjadi tegangan searah. Proses ini dilakukan menggunakan dioda berkecepatan tinggi seperti dioda Schottky yang memiliki tegangan jatuh rendah sehingga lebih efisiensi untuk sinyal RF berdaya kecil. DC filter. DC filter berfungsi untuk meratakan dan menstabilkan tegangan DC hasil penyiarah. Filter ini biasanya menggunakan kapasitor untuk menyimpan muatan dan mengurangi fluktuasi tegangan atau bisa disebut ripple. Dengan adanya DC filter, tegangan DC menjadi lebih halus dan stabil sehingga aman untuk disimpan maupun diproses lebih lanjut. Lanjut energi storage atau biasanya disebut superkapasitor. Energi storage berfungsi menyimpan energi listrik hasil proses harvesting. Superkapasitor sering digunakan karena memiliki kapasitas besar, waktu pengisian cepat, dan umur siklus yang panjang. Nah, untuk simulasi, kita lanjut ke simulasi Proteus. Nah, untuk simulasinya akan dijelaskan oleh saya. Langsung saja kita ke Proteus. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian yang kami buat untuk simulasi ini, guys. Nah, tahap pertama itu ada antena. Nah, antena ini berfungsi menangkap energi gelombang elektromagnetik atau sinyal AC dari lingkungan. Di sini kami menggunakan sinyal Wi-Fi. Nah, antena tersebut mengubah energi gelombang menjadi sinyal listrik bolak-balik atau AC dengan amplitudo yang sangat kecil dan frekuensi relatif tinggi. Tegangan yang dihasilkan pada tahap ini masih belum dapat digunakan secara langsung karena tidak stabil dan belum berbentuk tegangan searah atau DC. Tahap kedua adalah matching impedance. Pada rangkaian ini dipresentasikan oleh kapasitor C1 dan C2. Tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan impedansi antar antena dan rangkaian penyiarah agar transfer daya menjadi lebih optimal dan rugi daya dapat diminimalkan. Nah, selain itu, kapasitor kopling ini berfungsi memblokir komponen DC dan hanya melihatkan sinyal AC tahap selanjutnya sehingga sinyal RF dari antena dapat diteruskan dengan efisien ke rangkaian penyiarah. Tahap ketiga yaitu adalah receiver atau penyiarah yang dibentuk oleh D1, D2. Pada tahap ini sinyal AC dari antena disearahkan sehingga hanya arus dengan arah tertentu yang dapat mengalir. Proses penyiarah ini mengubah sinyal bolak-balik menjadi sinyal pulsating DC. Tahap ini sangat penting karena sistem menyimpan energi dan beban umumnya membutuhkan tegangan DC. Nah, tahap keempat yaitu ada multiplier yang direalisasikan menggunakan kombinasi D3 dan D4 serta kapasitor C3 dan C4. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan level tegangan DC hasil penyiarah karena tegangan dari antena biasanya sangat kecil. Prinsip kerja multiplier ini adalah menyimpan muatan listrik pada kapasitor selama
setengah siklus gelombang dan kemudian menjumlahkan tegangan tersebut pada siklus berikutnya, sehingga tegangan keluaran menjadi lebih besar dibandingkan input receiver. Tahap terakhir yaitu adalah penyimpanan energi pada superkapasitor, yang berfungsi sebagai media menyimpan energi DC hasil proses harvesting. Superkapasitor memiliki nilai kapasitasi yang besar sehingga mampu menyimpan energi dalam jumlah lebih banyak dibandingkan kapasitor biasa. Tegangan pada superkapasitor akan meningkat secara perlahan seiring waktu selama masih terdapat energi yang masuk di rangkaian multiplier. Energi yang tersimpan ini selanjutnya dapat digunakan untuk mensuplai beban berdaya rendah seperti sensor atau sistem IoT ya guys ya. Nah, kita lanjut guys ya. Di sini kan bisa teman-teman lihat terdapat nilai-nilai pada C1, kapasitor 1 atau kapasitor yang lainnya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit rumus-rumus untuk mendapatkan nilai-nilai, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di sini teman-teman lihat ada antena. Di sini simulasinya kami menggunakan amplitude 100 volt dan frekuensi Wi-Fi yaitu 2,4 GHz. Ya, untuk amplitudenya kenapa 100? Karena biar tegangannya muncul, kelihatan tegangannya kelihatan ya. Nah, di sini untuk rumusnya, untuk rumus antena ini adalah V dari T sama dengan V sub M dikali sinus 2 Pi kali F kali T. Melihat di PPT. Nah, ini ya. Untuk kedua ada reaksi kapasitif. Nah, untuk reaksi kapasitif ini atau bisa kita bilang yaitu kapasitor kopling. Kapasitor kopling itu yang mana? Kapasitor kopling itu adalah C1, C2 ini guys ya. Nah, ini rumus yang kami dapat. Rumusnya adalah X sub C sama dengan 1 dibagi 2 Pi kali F kali C ya kan? Nah, yang ketiga ada tegangan keluaran penyarah atau pengganda tegangan, yaitu kalau di rangkaian itu adalah D1 dan D2. Ini untuk penyarahnya guys ya, dari AC ke DC. Nah, untuk dioda penyarah ini kami mendapatkan menggunakan rumus yaitu P out sama dengan 2 VP dikurangi 2 VD. Oke. Yang keempat ada tegangan ripple. Tegangan ripple ini terdapat pada C3 dan C4 untuk digunakan untuk meratakan tegangan DC hasil penyarah. Jadi kan dari AC ke DC disearahkan, dari AC disearahkan ke DC. Nah, di sini kami menggunakan ripple untuk untuk meratakan guys. Jadi biar tegangannya itu nggak langsung melonjak gitu. Jadi dia untuk dikirim ke bebannya nanti atau ke superkapasitornya itu dia tidak akan terjadi short gitu lagi. Kita lanjut lagi ke kapasitor beban polar yaitu supercap-nya guys. Supercap-nya di sini kami mendapatkan kita lanjut ke supercap. Nah, untuk supercap ini atau kapasitor ini polar, kami menggunakan kapasitor polaritas. Kenapa 100 UF? Karena 100 UF itu digunakan sebagai menyimpan muatan sementara untuk ke filter DC-nya guys. Karena kapasitor ini bertipe polar, pemasangan polaritas harus diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan atau tidak terjadi short guys ya. Nah, untuk melihatnya gimana? Nanti dengan simulasi kita run, kalau di voltmeternya ini guys, di voltmeternya ini plus baru dia nambah itu berarti betul. Kalau dia minus berarti supercapnya terbalik. Nah, itu aja guys ya. Yang terakhir ada energi pada kapasitor dengan rumusnya E sama dengan setengah dikali C dikali Pi kuadrat. Kesimpulannya, untuk kapasitor polar 100F itu cukup guys untuk stabilitas tegangan, namun tidak digunakan untuk menyimpan energi jangka panjang. Kenapa kami gunakannya lebih kecil? Seharusnya ini kami mendapatkannya 1000 F, cuman dia sangat lama guys, sangat lama. Padahal kami kan sudah menaikkan di antenanya dengan amplitude 100F. Nah, di sini untuk ini hanya disclaimer, ini hanya untuk simulasi ya. Nggak mungkin kan tegangan wave itu nyampe 100 volt ya kan di ininya. Oke, langsung saja kita run guys. Nah, bisa dilihat di sini plus ya guys ya, plus dan terus bertambah seiring berjalannya waktu karena sinyalnya bertahap ya guys ya, sinyal wave-nya bertahap. Kenapa nambahnya lama? Karena sinyal wave-nya hanya 2,4 GHz. Oke, nanti kita skip ke tegangan yang sudah mencapai puncak atau bisa kita bilang cukup untuk menghidupkan sensor atau sistem IoT ya guys. Nah, oke teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini tegangan akhirnya itu sampai di 3 volt dan ini dirasa cukup untuk menghidupkan sensor yang bertegangan 3 volt. Nah,
Di sini AC-nya kita sampai di 2,0708 dan masih terus bertambah karena antena seiring berjalannya antena menangkap sinyal. Kita bisa lihat di sini sampai ke 4 volt. Oke guys, kita skip ke 5 voltnya guys ya. Nah, oke guys, kita tunggu bentar lagi dan dia menyampai ke 5 volt. Jadi dengan rangkaian ini bisa dibilang rangkaian ini bisa untuk menghidupkan sistem IoT sederhana atau untuk menghidupkan sensor-sensor dengan tegangan dari 3 volt sampai ke 5 volt. Nah, untuk biar dia tetap di sini guys, biar dia tetap, kalian bisa menurunkan untuk tegangan ininya atau kalian menambah di C1 C2 nya. Kalian bisa menurunkan untuk C3 C4 nya guys ya dengan rumus yang kita lampirkan tadi, oke. Atau kalian kalau mau lanjut masukkan ke dalam ini, ke dalam IoT atau ke beban, kalian bisa menggunakan yang namanya step down ya guys ya. Gunakan step down, jadi rangkaiannya tetap seperti ini dengan nilai-nilai yang saya berikan. Kalian bisa langsung menggunakan step down aja guys. Biar apa? Biar tidak terjadi drop ya guys ya. Kalau terjadi kelebihan bisa dikurangi, kalau kekurangan rangkaian ini. Oke, sekian saja dari kami. Bila ada salah kata dan kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.